Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kita bertemu. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai materi analisis biaya produksi jangka panjang. Analisis biaya produksi jangka panjang. Jadi tidak perbedaan ya di dalam ekonomi mikro antara analisis jangka panjang dengan jangka pendek ya. Kalau di dalam analisis jangka pendek di mana minimal ada salah satu variabel, salah satu faktor yang sifatnya tetap. Ya. Kalau dalam konteks biaya produksi berarti ada biaya produksi yang sifatnya tetap atau biaya tetap. Maka kita jelaskan dalam konteks biaya produksi jangka pendek. Sedangkan biaya produksi jangka panjang itu semua biaya sifatnya variabel. Artinya apa? Artinya di sana tidak ada bentuk atau sifat dari biaya yang sifatnya tetap. Nah, jadi itulah perbedaan antara biaya produksi jangka pendek dengan biaya produksi jangka panjang. Jadi kalau dalam biaya produksi jangka pendek di sana ada salah satu komponen biaya yang sifatnya tetap. Sedangkan pada analisis biaya jangka panjang itu semua biaya itu sifatnya variabel. Nah, gitu. Jadi ini secara umum ya perbedaan pengertian antara analisis jangka pendek dengan jangka panjang. Sama dengan pada saat kita belajar teori produksi. Teori produksi jangka pendek dengan teori produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek itu minimal salah satu input itu sifatnya tetap. Jadi artinya produsen pada saat mau meningkatkan output, maka yang bisa dia lakukan adalah bagaimana menambah input variabelnya. Sementara input tetapnya adalah tetap. Ini adalah produksi jangka pendek. Sedangkan produksi jangka panjang berarti semua input itu sifatnya variabel. Artinya produsen itu bisa menambah output dengan menambah semua jenis inputnya. Karena semua input sifatnya variabel. Baik. Jadi dalam hal ini kalau kita menjelaskan mengenai biaya produksi jangka panjang, maka kita akan menjelaskan dalam bentuk kurva sebagai berikut. Jadi sumbu horizontalnya menunjukkan output, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan besarnya biaya rata-rata jangka pendek, kemudian biaya marginal jangka pendek, kemudian biaya rata-rata jangka panjang, dan biaya marginal jangka panjang. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana gambaran mengenai struktur biaya. Jadi dari biaya total kita dapat turunkan biaya rata-rata, biaya marginal, ya, di mana biaya marginal itu berpotongan dengan biaya rata-rata pada saat biaya rata-rata itu minimal. Nah, begitu. Nah, sudah saya lihat gambaran mengenai analisis biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang itu digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ya. Ini adalah biaya rata-rata jangka pendek ya, pada skala yang pertama. Ya. Maka kita bisa tentukan biaya marginalnya itu adalah seperti ini. Ini biaya marginal pertama. Ya. Jadi ilustrasi mengenai bagaimana hubungan antara biaya produksi jangka pendek dengan jangka panjang itu kira-kira bisa diilustrasikan seperti ini. Ya. Kalau misalnya dia seorang pengusaha roti misalnya, ya, pengusaha roti. Pada saat permintaan pasarnya itu katakanlah dia memenuhi kebutuhan produksi sekitar 100 ya setiap hari, maka dia pasti akan menggunakan mesin produksi yang kapasitasnya sekitar 100.
Jadi mesin produksi itu kapasitas maksimalnya adalah 100. Jadi kalau di atas 100, jadi kalau ada permintaan di atas 100, pasti dia akan menolak. Mengapa? Karena kapasitas mesinnya, mesin produksinya itu maksimal cuma 100. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya ada permintaan pasar misalnya 200, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia tetap menggunakan mesin yang kapasitasnya 100, maka jadi nggak efisien. Karena apa? Karena kalau dia paksakan, malah justru akan rusak mesinnya. Karena melebihi kapasitas. Ya. Over capacity. Ya. Mesinnya panas, rusak, dan mungkin biaya untuk reparasi lebih banyak daripada pendapatan, keuntungan yang dia dapatkan. Artinya apa? Dia jadi nggak efisien kalau menggunakan mesin yang pertama, ya, mesin produksi yang pertama. Lantas, apa yang harus dia lakukan kalau misalnya permintaannya naik dari 100 ke 200? Maka yang dia lakukan adalah mengupgrade kapasitasnya. Kapasitas produksinya itu di-upgrade. Artinya dia menambah atau membeli mesin baru yang kapasitasnya dari 100 ke 200. Ya. Itu. Sehingga kemudian dia mampu memenuhi kebutuhan pasar sekitar 200. Karena kalau misalnya kebutuhan pasarnya meningkat dari 200 menjadi 500, misalnya perusahaan ini mau melakukan ekspansi pasar misalnya. Maka permintaan pasar 500 jelas sangat tidak efisien kalau dia menggunakan mesin yang pertama yang tadi kapasitasnya 100. Ya. Jangankan yang pertama, jangankan yang pertama, yang kedua pun juga tidak efisien. Karena apa? Karena yang kedua itu kapasitasnya cuma 200. Jadi kalau permintaannya 500, maka dia harus ya istilahnya mengupgrade mesin produksinya dari 200 menjadi 500. Dan seterusnya. Jadi disinilah kira-kira ilustrasi mengenai biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau masing-masing produksi, mesin produksi dengan kapasitas 100, 200, 500 itu adalah analisis jangka pendek. Ya, tapi dalam jangka panjang kita akan jelaskan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kita gambarkan di sini adalah mesin yang pertama tadi yang kapasitasnya 100. Jadi kalau kemudian misalnya permintaan pasarnya naik dari 100 menjadi 200, maka yang dia lakukan apa? Dia harus mengupgrade kapasitas mesinnya. Dari mesin pertama yang kapasitasnya cuma 100 menjadi 200. Maka kita dapatkan bentuk kurva biaya produksinya menjadi seperti ini. Biaya produksi rata-rata 2. Maka ini adalah kita dapatkan biaya marginal 2. Dan seterusnya. Ya, ini yang ketiga. Ya. Dan seterusnya. Ini yang keempat. Jadi kembali kepada teori yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa biaya rata-rata berpotongan dengan biaya marginal pada saat biaya rata-rata itu minimal. Nah, dari kurva biaya jangka pendek, ya baik pada kapasitas pertama, kapasitas kedua, kapasitas ketiga, dan seterusnya, keempat, dan seterusnya, maka kita dapatkan bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang. Ya. Yaitu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah biaya rata-rata jangka panjang. Ya, biaya rata-rata jangka panjang. Jadi biaya rata-rata jangka panjang bentuknya menjadi seperti kurva amplop gitu. Jadi kalau saya gambarkan di bawah ini ya, ini menggambarkan kurva biaya rata-rata saja, jangka panjang, dan biaya marginal jangka panjang, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, jadi kayak amplop gitu. Ini biaya rata-rata jangka panjang. Dan kita bisa dapatkan bentuk kurvanya, ini adalah biaya marginal jangka panjang. Nah, begitu. Jadi, biaya marginal jangka panjang berpotongan dengan biaya rata-rata jangka panjang pada saat biaya rata-rata jangka panjang itu minimal. Ya. Jadi itu. Jadi misal, kalau saya jelaskan tadi ya, jadi misalnya
produksi misalnya berapa ini? Misalnya tadi ya, misalnya 100 ya, misalnya ya, atau 200, misalnya 150 ya, 150. Jadi kalau dia menggunakan mesin pertama biaya produksinya di sini di C1. Tapi kalau menggunakan mesin kedua itu biayanya cuma C2. Jadi relatif lebih efisien. Ya, mengapa? Karena kalau menggunakan mesin pertama sudah jauh di atas kapasitasnya. Kalau saya ilustrasikan tadi, mesin pertama itu maksimal cuma 100 ya untuk bisa menghasilkan roti gitu ya. Jadi kalau dia harus melayani permintaan roti di atas 100, maka bisa mesin itu memenuhi cuma sangat ya boros ya. Mungkin kemampuan produksinya lama dan kalau toh produksi mesinnya jadi rusak, panas ya dan seterusnya sehingga jadi nggak efisien, biaya produksi jadi mahal. Tapi sebaliknya kalau menggunakan mesin kedua itu relatif lebih rendah, lebih murah. Ya. Mengapa? Karena sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas mesin kedua tadi 200. Jadi kalau sekedar untuk memenuhi permintaan sebesar 150, maka relatif lebih rendah, lebih murah. Begitu. Ya kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah bentuk dari penjelasan mengenai analisis biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.